Selamat datang di The Debate, ruang diskursus di mana kita membedah secara mendalam berbagai perspektif dari sebuah fenomena, menguji setiap argumen untuk mengungkap kompleksitas di balik narasi yang ada di permukaan. Hari ini kita akan melihat sebuah pergeseran yang menurut saya sangat menarik di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data terbaru, posisi paling strategis di tingkat legislatif daerah, yakni Ketua DPRD di 6 kabupaten, Goa, Sopeng, Maros, Bone, Bulukumba, dan Enrekang kini diduduki secara serentak oleh politisi milenial dan generasi Z. Dan kita sedang berbicara tentang rentang usia yang sangat muda di sini ya, antara 25 hingga 33 tahun. Maksud saya mereka ini sekarang memegang palu sidang, merancang anggaran daerah, dan menentukan arah kebijakan publik. Ini jelas sebuah fenomena yang butuh kita bedah lebih dalam. Kenaikan dramatis para politisi muda ini memicu satu pertanyaan sentral. Apakah gelombang kepemimpinan muda ini murni hasil dari meritokrasi, kapasitas individu, dan pergeseran menuju demokrasi yang lebih sehat? Tepat atau sebaliknya, apakah fenomena ini sebenarnya hanya wujud baru dari pelanggangan privilege struktural, pewarisan modal politik keluarga, dan pragmatisme elit partai? Nah, dalam diskusi kita kali ini, saya berdiri pada posisi bahwa fenomena ini secara empiris merepresentasikan kebangkitan pemimpin muda yang memang berkapasitas. Ini bukan sekedar glorifikasi usia muda ya. Mereka didukung oleh rekam jejak pendidikan tinggi, pengalaman organisasi, dan yang paling penting, legitimasi suara rakyat yang kuat. Menarik, tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya berpandangan bahwa di balik usia mereka yang masih muda, lompatan karir politik yang sangat instan ini sangat syarat dengan keuntungan struktural. Kalau kita telusuri, akses mereka menuju kursi pimpinan ini sangat bergantung pada ikatan kekerabatan dengan tokoh politik senior dan kesepakatan internal partai yang elitis. Jadi begini, ini bukan pendakian karir yang organik, melainkan jalan tol yang fondasinya dibangun dari material privilege keluarga. Saya paham mengapa Anda melihatnya seperti itu. Tapi mari kita lihat data kualifikasi mereka terlebih dulu. Mengabaikan pencapaian mereka hanya karena mereka kebetulan masih muda, menurut saya adalah sebuah bias. Ambil contoh Muhammad Gemilang Pagesa atau yang akrab disapa Gio di Maros. Dia tidak hanya berhasil meraih suara terbanyak, hampir 8.000 suara, tepatnya 7.965. Tapi secara akademik, dia baru saja menyelesaikan pendidikan hingga tingkat S3, ilmu politik di Universitas Hasanuddin, pada usia yang sangat muda. Itu bukti kapasitas intelektual yang absolut. Gelar doktor di usia muda memang mengesankan. Saya tidak membantah itu. Tapi gelar akademik tidak lantas membuat seseorang lepas dari kontes bagaimana ia mendapatkan kekuasaan politiknya. Tentu, tapi Gio bukan satu-satunya contoh. Di Bone ada Andi Tenriwali Nonong dari Gerindra yang sukses meraup 7.828 suara. Lalu di Bulukumba, Umi Asyatun Khadijah dari PKS. Keduanya tidak hanya mengamankan kursi dengan suara yang sangat signifikan, tapi mereka juga mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua DPRD di daerah masing-masing. Ini presiden yang luar biasa loh. Pemilih secara sadar mencoblos mereka. Bukankah ini tanda bahwa masyarakat mempercayai kapasitas kepemimpinan anak muda? Memang mudah untuk terpukau oleh gelar akademik dan angka perolehan suara yang ribuan itu. Tapi coba kita bedah anatomi dari dukungan tersebut. Saya menyanggah narasi bahwa ini murni meritokrasi. Faktanya, banyak dari politisi muda ini berjalan di atas karpet merah. Andi Muhammad Farid, Ketua DPRD Sopeng yang baru berusia 27 tahun, itu adalah putra mantan Bupati Sopeng, Andi Kaswadi Razak. Saya tahu latar belakang keluarganya, tapi apakah memiliki ayah seorang mantan bupati otomatis menganulir kapasitas Farid sendiri? Tidak menganulir kapasitasnya secara personal, tapi itu menjelaskan bagaimana dia bisa langsung berada di puncak klasemen elektoral. Hal yang sama terjadi pada Gio di Maros. Dia adalah putra dari Chaidir Syam, tokoh politik senior yang ironisnya adalah mantan pemegang rekor ketua DPRD termuda di sana sebelumnya. Lalu Andi Tenri di Bone, dia putri dari tokoh masyarakat terpandang di Ulaweng, Peta Haji Aras. Mereka punya warisan modal politik yang sama sekali tidak dimiliki oleh kandidat biasa yang merintis dari nol. Saya mengerti Anda menyoroti nama belakang mereka. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat lebih dekat rekam jejak mereka sebelum kita berkesimpulan. Farid misalnya,
Dia tidak tiba-tiba muncul dari ruang hampa lalu diberi kursi ketua. Dia sudah matang melalui proses kaderisasi organisasi yang panjang. Sebelum menduduki kursi legislatif, ia berkiprah di HIPMI Sopeng, jejaring pengusaha muda yang kita tahu butuh kelihayan negosiasi. Dia juga memimpin AMPI dan IMPG, yang merupakan sayap pemuda partainya. Keterlibatan ini adalah laboratorium nyata tempat dia membangun jejaring dan memahami fungsi kepemimpinan. Saya tidak memungkiri bahwa dia aktif di organisasi saya partai. Tapi, memimpin organisasi saya partai di mana orang tua Anda adalah figur sentral di partai tersebut, itu juga bagian dari keistimewaan struktural, kan? Begitu juga dengan Umi di Bulukumba. Dia bukan figur karbitan. Dia punya latar belakang di organisasi masyarakat seperti Dewan Masjid Indonesia. Dia bahkan sudah aktif dalam politik praktis sejak 2016 bersama PSI, sebelum akhirnya mengamankan kursi lewat PKS. Pengalaman sosial, keagamaan, dan kewirausahaannya membuktikan ia punya akar di masyarakat. Ini adalah rekam jejak yang valid untuk modal fungsi legislasi nanti. Saya kurang sependapat di situ. Kalau kita mau bicara soal meritokrasi murni, yakni kompetisi buta tanpa melihat latar belakang keluarga, kasus Gio di Maros justru menceritakan hal yang sebaliknya. Izinkan saya memedahnya. Gio awalnya bercita-cita menjadi birokrat. Dia mencoba masuk IPDN, sekolah kedinasan bergengsi untuk mencetak pamong praja, dan gagal. Bukan cuma sekali, tapi 4 kali. Ya, seleksi IPDN memang sangat ketat. Betul. Lalu dia mencoba seleksi masuk perguruan tinggi negeri reguler. Gagal juga saat itu. Bahkan dia mengikuti seleksi CPNS, ujian abdi negara yang sering jadi standar meritokrasi umum kita, dan kembali tidak lolos. Tapi perhatikan apa yang terjadi ketika pintu meritokrasi yang egaliter itu tertutup, dan dia beralih ke jalur politik praktis melalui PAN. Tiba-tiba, dia melesat menjadi ketua DPRD, langsung memecahkan rekor ayahnya sendiri. Ini pola yang sangat jelas. Ketika jalur umum tertutup, pintu privilege politik keluarga terbuka lebar menyelamatkan karirnya. Saya paham pandangan Anda, tapi saya harus memberikan perspektif yang berbeda di sini. Kegagalan di satu bidang, seperti seleksi CPNS atau IPDN, tidak bisa dipakai untuk mendelegitimasi keberhasilan di bidang elektoral. Politik dan birokrasi butuh himpunan keahlian yang sangat berbeda. Dan yang paling esensial dalam demokrasi perwakilan adalah mandat pemilih. Mandat pemilih yang seperti apa dulu yang kita bicarakan ini? Mandat dari puluhan ribu warga yang datang ke TPS. Terlepas dari siapa ayah Gio atau ayah Tenri, perolehan hampir 8.000 suara itu adalah fakta matematis. Di daerah pemilihannya, Dapil Sat Lalabata, pemilih secara sadar mencoblos nama Andi Muhammad Farid. Mereka masuk ke bilik suara dan memilih individu yang mereka anggap representatif. Dalam sistem kita, suara rakyat adalah metrik supremasi tertinggi. Kalau kita menuduh bahwa kemenangan mereka murni karena keistimewaan, kita seolah mengabaikan agensi atau kehendak bebas dari puluhan ribu pemilih tersebut. Argumen tentang kehendak bebas pemilih itu secara teori memang terdengar sangat ideal, tapi apakah kita benar-benar percaya bahwa tingginya suara tersebut murni karena pesona figur sang pemuda yang baru terjun ke politik? Kita harus kritis membaca realitas elektoral di tingkat lokal. Maksud Anda, para pemilih ini tidak rasional dalam memilih? Bukan tidak rasional, tapi pilihan mereka dikondisikan oleh infrastruktur sosial yang sudah ada. Keberhasilan tokoh muda ini mengalahkan politisi senior di internal partai mereka sendiri hampir selalu berkorelasi langsung dengan mesin logistik dan jaringan patronase yang sudah dibangun puluhan tahun oleh keluarga mereka. Ketika pemilih di Ulaweng mencoblos Andi Teteri Taseri, apakah mereka benar-benar memilih kapasitas legislasi dari seorang lulusan hukum berusia 32 tahun? Atau mereka sedang menunjukkan loyalitas tradisional kepada ayahnya, Peta Haji Aras? Tapi bukankah itu hal yang lumrah dalam politik? Pengenalan nama atau brand recognition adalah aset. Sang kandidat muda tetap harus turun ke lapangan, berkampanye, dan meyakinkan pemilih bahwa dia pantas meneruskan estafet tersebut. Memang mereka kampanye, tapi titik mulanya berbeda. Mesin politik keluargalah yang bekerja mengkonsolidasikan suara. Jadi, mandat elektoral yang Anda sebutkan itu seringkali bukanlah dukungan terhadap gagasan individual kandidat muda ini, melainkan manifestasi dari hegemoni jaringan keluarga. Mereka memenangkan perlombaan lari karena mereka memulai perlombaan itu 10 meter sebelum garis finish.
Saya melihat itu sebagai pandangan yang cukup sinis terhadap otonomi pemilih lokal. Namun, mari kita bahas tentang mekanisme penentuan kursi ketua ini. Tadi Anda sempat menyinggung soal kesepakatan elitis. Saya rasa kita harus membedah kasus Fahmi Adam di Goa, karena ini salah satu poin paling krusial secara konseptual. Tentu. Ini adalah bukti paling eksplisit dari apa yang saya sebut sebagai pragmatisme elit. Fahmi Adam, usianya baru 25 tahun, dari PPP. Dia ditunjuk sebagai ketua DPRD bukan lewat seleksi rekam jejak yang organik di parlemen, melainkan lewat kesepakatan tertulis di hadapan notaris bersama 2 legislator lainnya. Bahkan sebelum mereka resmi dilantik. Iya, mereka menyepakati pembagian masa jabatan. Kesepakatan itu disaksikan oleh Ketua DPC Pimpinan Cabang Partai tingkat kabupaten dan tokoh sentral partai, Amir Uskara. Ini bukan sekedar pembagian tugas. Ini membuktikan bahwa posisi puncak parlemen daerah bisa dikunci lewat transaksi di luar gedung rakyat. Saya mengakui, menggunakan jasa notaris untuk mengatur pergantian ketua DPRD sebelum pelantikan memang terdengar sangat tidak biasa bagi telinga masyarakat awam. Tapi coba kita bingkai ini dari kacamata manajemen kepartaian modern. Dalam sistem multipartai lokal yang dinamis, ini sebenarnya adalah bentuk kepastian hukum dan konsensus internal yang sah. Sebentar, kepastian hukum untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk elit partai? Untuk stabilitas institusi itu sendiri, mendistribusikan peran pimpinan secara bergilir, seperti memberi ruang bagi generasi muda semacam Fahmi untuk memimpin di paruh waktu tertentu, adalah strategi manajerial partai untuk menghindari friksi. Kita tahu perebutan kekuasaan usai pelantikan seringkali destruktif dan membelah faksi di dalam DPRD. Dengan melembagakan resolusi konflik lewat notaris, partai justru sedang memastikan bahwa legislatif bisa langsung bekerja tanpa tersandra drama internal. Maaf, tapi saya sama sekali tidak melihat itu sebagai stabilitas. Konsensus internal yang Anda sebut itu pada prakteknya adalah sentralisasi oligarkis. Mari kita bayangkan implikasinya. Ketiga legislator ini dipanggil, duduk, dan menyepakati siapa yang memimpin lembaga perwakilan rakyat sebelum mereka disumpah menjadi wakil rakyat. Ini mereduksi fungsi DPRD yang seharusnya independen dan dinamis menjadi sekedar papan catur bagi elit partai tingkat atas. Tapi bukankah anggota dewan memang merupakan perpanjangan tangan partai politiknya? Fraksi adalah kepanjangan dari partai. Betul, tapi DPRD juga punya fungsi kontrol atau pengawasan terhadap eksekutif. Bagaimana seorang pemuda berusia 25 tahun, yang saat dilantik bahkan belum genap 26 tahun, bisa bertindak sebagai pengawas bupati yang kritis jika palu sidangnya sendiri adalah hasil dari kompromi yang dikunci oleh petinggi partainya di luar gedung parlemen? Ruang geraknya sudah dibatasi sejak awal. Kepastian yang Anda sebutkan tadi merampas ruh meritokrasi dan independensi dari dalam parlemen itu sendiri. Analisis struktural Anda memang tajam. Saya sepakat bahwa kita tidak bisa mengabaikan realitas bahwa dinamika internal partai sangat mendominasi proses politik lokal. Pengaruh elit partai itu nyata. Namun, jika kita melihat gambaran besarnya, mensintesiskan semua fakta di 6 kabupaten ini, saya tetap yakin bahwa kehadiran generasi baru ini membawa aset yang esensial bagi pembangunan daerah. Aset seperti apa yang Anda maksud jika otonomi mereka dipertanyakan? Perspektif dan kapasitas terdidik mereka. Kita sedang berbicara tentang anak-anak muda yang membawa kerangka berpikir akademik yang segar. Andi Tenri masuk dengan dasar analisis S1 Hukum. Farid membawa kepekaan observasi dari S1 Sosiologi. Umi punya rekam jejak di bidang kewirausahaan dan pemahaman sarjana ekonomi. Dan terlepas dari perdebatan jalur karirnya tadi, Gio memiliki kedalaman teoretis dari gelar doktor ilmu politiknya. Saya tidak menafikan bahwa latar belakang pendidikan adalah modal yang baik. Tapi apakah teori yang mereka pelajari di kampus bisa langsung diterjemahkan menjadi kebijakan nyata ketika mereka dikelilingi oleh sistem patronase? Justru disitulah letak modernisasinya. Pendidikan tingkat tinggi dan pengalaman keorganisasian era modern ini membentuk cara pandang yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi anggaran dan legislasi daerah yang selama ini terkesan kaku. Terlepas dari bagaimana modal politik awal keluarga mereka terbentuk, kapasitas terdidik dari anak-anak muda ini adalah fakta objektif. Mereka melek teknologi, mereka paham isu lintas generasi, dan itu akan memberikan warna baru yang lebih responsif di pemerintahan daerah. Tentu, kita semua berharap pendidikan tinggi membawa perubahan perspektif. Tapi kita harus ingat,
Sejarah mengajarkan bahwa politisi muda yang masuk ke dalam sistem yang dikuasai oligarki seringkali lebih mudah terserap ke dalam sistem tersebut daripada mengubahnya. Kesimpulan saya dari diskusi kita hari ini tetap pada peringatan. Kita harus sangat kritis dan tidak boleh terlalu romantis hanya melihat label milenial atau Gen Z mereka. Anda merasa label usia muda ini menutupi masalah strukturalnya? Sangat menutupi. Akses menuju puncak kekuasaan legislatif di Sulawesi Selatan ini membuktikan bahwa lapangan bermainnya belum egaliter. Jalur prestisius ini rupanya masih sangat bergantung pada faktor genealogi, jaringan elit orang tua, dan kesepakatan tertutup antar petinggi partai. Kalau kita sepakat bahwa esensi demokrasi adalah kesetaraan peluang bagi semua warga, maka fenomena deretan ketua DPRD termuda ini justru memperlihatkan bahwa modal bawaan, siapa orang tua Anda, jauh lebih menentukan titik tolak karir politik daripada sekedar kompetensi individu. Kita memang berdiri pada dua interpretasi yang berseberangan mengenai akar fenomena ini. Apakah ini murni kebangkitan kapasitas kaum muda, ataukah kemenangan privilege struktural dan modal keluarga? Namun, terlepas dari silang pendapat kita, ada satu titik temu yang rasanya tidak bisa kita pungkiri. Bahwa sejarah baru sedang ditulis di landscape politik Sulawesi Selatan. Betul sekali. Landscape politik daerah tersebut telah berubah secara permanen. Hadirnya deretan pemimpin muda dari berbagai spektrum partai, Golkar, PAN, Gerindra, PKS, PPP, hingga Nasdem, tanpa diragukan lagi akan mengubah dinamika dan gaya komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif di masa mendatang. Ruang-ruang sidang yang dulu diisi oleh generasi tua, kini dipimpin oleh mereka yang lahir di pertengahan tahun 90-an. Dan karena palu kekuasaan sekarang sudah benar-benar ada di tangan mereka, tugas kita ke depan bukan lagi sekedar meributkan bagaimana cara mereka mendapatkan kursi tersebut. Tugas krusial publik sekarang adalah mengawasi secara ketat apa yang akan mereka hasilkan dengan kekuasaan itu. Menguji apakah gagasan modernisasi mereka benar-benar tereksekusi. Tepat. Kita harus melihat bukti nyatanya. Apakah para ketua DPRD muda ini benar-benar mampu merancang perda yang memperjuangkan aspirasi warga, khususnya tantangan ekonomi dan lapangan kerja yang dihadapi oleh sesama anak muda di daerah mereka? Atau pada akhirnya mereka hanya akan duduk manis sebagai perpanjangan tangan dan proksi dari generasi sebelumnya yang telah menempatkan mereka di sana? Sebuah ujian waktu yang tentunya sangat patut kita nantikan. Kompleksitas antara rekam jejak pendidikan yang mumpuni, solidnya mandat pemilih di kotak suara, yang berbenturan dengan realitas struktural mengenai warisan modal politik, memang tidak akan pernah selesai dibedah hanya dalam satu waktu. Selalu ada banyak lapisan untuk dieksplorasi dari setiap dinamika politik yang terjadi di sekitar kita. Dan begitulah seharusnya kita memperlakukan informasi. Tidak menelannya mentah-mentah, tapi terus mempertanyakan motif dan strukturnya. Tentu. Terima kasih telah membedah fenomena yang menantang ini bersama saya dari sudut pandang yang berbeda. Dan bagi Anda yang mendengarkan, kami meninggalkan argumentasi-argumentasi fundamental ini untuk Anda pertimbangkan secara mandiri. Siapa yang lebih mendekati realitas? Andalah yang menentukan. Teruslah kritis dan teruslah mempertanyakan narasi di sekitar Anda. Sampai jumpa di diskursus The Debate selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.